Nah, kita anggap saja ya sekarang sudah ada di OBS sudah terbuka ya. Nah, di sini banyak fitur yang kita bisa gunakan ya, dari file di sini ya ada keterangannya apakah sound recording, remark, setting, apa folder, profil folder dan sebagainya ya. Di menu edit juga nanti kita ada di sini ada transform, order yang masing-masing itu ada gunanya ya. Nanti detailnya nanti. Nah, di sini merupakan tombol-tombol yang nanti bisa kita gunakan. Nah, tapi yang lebih penting yang harus kita pertama adalah kita harus membuat scene di sini. Ya, scene itu adalah ibaratnya seperti adegan ya. Jadi misalnya kita pertama kali adalah misalnya opening ya. Maka tinggal kita klik scene, di sini kita ubah opening. Misalnya gitu ya, opening. Nah, ini opening. Berikutnya misalnya uh, profil pendeta misalnya gitu, profil pendeta. Nah, kemudian kita klik, nah di sini ya. Nah, setelah muncul ini kita bisa susun ya, yang mana yang pertama gitu ya. Pertama dengan merubah-rubah, misalnya opening yang pertama, opening tinggal kita geser ke atas ya, tinggal kita drag ke sana, atau kita bisa gunakan fitur ini ya, misalnya ini. Nah, nih tinggal kita geser-geser ya, misalnya opening, terus kemudian yang kedua adalah profil pendeta, tata ibadah, dan seterusnya gitu. Nah, setelah ini maka kita opening. Nah, di opening ini apa isinya gitu kan. Nah, isinya baru kita masuk ke sini ya, ini source-nya ya, add source. Ini kita ketika klik tanda plus, maka di sini akan banyak muncul ya, ada application audio capture, artinya ini adalah capture untuk aplikasi, misalnya kita hanya ingin mendengarkan audio dari YouTube saja, dari Spotify dan sebagainya. Kemudian ada audio input capture ya, audio input capture itu misalnya kita line-nya adalah dari mixer ya, melalui USB ataupun dari mic langsung misalnya gitu ya, yang kita colokkan di apa namanya, di mini jack ya, itu bisa juga. Audio output juga begitu. Nah, browser ini adalah misalnya kita ingin menampilkan source-nya adalah dari Chrome gitu ya. Misalnya kita ingin menampilkan sesuatu dari Chrome yang sudah kita buka ya, kita buka maka kita bisa menampilkan. Color source ya, color source ini warna ya, warna latarnya. Display capture itu adalah kita ingin mengcapture layar ya. Nah, ini layar ini kalau memang misalnya hanya satu, misalnya kita hanya menggunakan satu laptop, maka yang tampil adalah layar yang sedang kita mainkan ini ya, gitu ya. Misalnya seperti ini ya. Nah, ini maka dia akan menampilkan mana? Nah, ini ya, jadi ingin menampilkan seperti ini. Nah, karena dia ibaratnya kita looping, dia mengcapture gambar yang ada, kemudian dia mengcapture lagi gambar sehingga seperti ini ya. Nah, ini bisa kita gunakan kalau kita menggunakan dua monitor misalnya gitu ya. Jadi misalnya monitor yang kedua kita buka PowerPoint tapi di layar kedua. Nah, itu bisa kita menggunakan itu. Kemudian berikutnya di sini ada karena kebetulan ya saya sudah menginstal Droid Cam, maka di sini sudah ada fitur source-nya ya langsung. Game capture ini juga kita untuk mengcapture misalnya kita main game dan sebagainya. Image ini merupakan source-nya adalah bentuknya gambar ya, bisa JPEG, PNG, bitmap, BMP dan sebagainya. Image slideshow ini juga bentuk gambar yang dalam bentuk slideshow. Nah, media source ini bisa berbentuk audio maupun audio video ya, bisa MP4, bisa apa namanya, file-file video lainnya ya. Scene sama juga ya berbentuknya nanti scene. Nah, teks ini kita bisa gunakan untuk menampilkan teks ataupun running text. Nah, misalnya ini
kita contohkan kita mau running tag ya, running tag. Nah, maka running tag, kemudian di sini tinggal kita tulis ya, selamat datang di pelatihan streaming GPIB Pelita Hidup. Nah, misalnya seperti ini ya. Ini tinggal kita pilih fontnya, ukuran font ya. Nah, diusahakan karena defaultnya dia biasanya besar ya, maka kita ubah jangan terlalu kecil juga ya, kita ubah misalnya di 48 atau 72 ya. Tujuannya adalah ketika nanti kita besarkan dia tidak pecah ya. Misalnya ini bentuknya bold boleh, bentuk hurufnya seperti apa dan sebagainya ini ya. Oke. Nah, kemudian di sini kita mau warnanya, warna hurufnya apa gitu ya. Nah, ini kita bisa select ya, kita bisa pilih atau kita mau memberikan background supaya nanti pada saat tampil kalau misalnya hurufnya putih, kalau kebetulan dia nanti backgroundnya putih maka tidak kelihatan ya, maka kita kasih warna background hitam misalnya gitu ya, background hitam. Ini kebetulan udah hitam, ini tinggal opacity-nya nih. Nah, ini jadi dia nanti akan bentuk oke, kita kasih 50% misalnya ya, 50% sudah oke. Nah, ini nanti sudah muncul running tag. Nah, running tag-nya itu kita mau letakkan di mana gitu, misalnya di sini. Nah, letakkan di sini. Nah, kita kan maunya running tag itu adalah dia bergerak ya, dia bergerak, maka tinggal kursornya diletakkan running tag di sini, kita klik kanan filter. Nah, filter di sini nanti ada dua efek ya, kita cari efeknya yang langsung di sini langsung plus, terus cari chroma key. Nah, chroma key itu artinya kita ingin menghilangkan warna latar ya, ingin menghilangkan warna latar. Oke, kita bebas ya, ini hanya untuk memudahkan saja namanya apa gitu. Oke, nah tinggal karena ini hijau berarti kita tinggal maaf, bukan chroma key ya. Jadi kita ingin membuat bergerak ya. Kita ingin bergerak filter di sini scroll. Nah, scroll. Kemudian ini tinggal kita geser-geser. Ini pergerakannya. Nah, disesuaikan ya sejauh mana dia dia nanti bisa terbaca kecepatannya gitu. Oke, ini setelah itu kita bisa close. Nah, ini ya. Nah, ini kan antara kalimat ini dengan kalimat berikutnya ya, atau kalimat ini kan karena dia bergerak, maka di sini kelihatan ini nempel ya, antara ini kan GP streaming, GP Pelita Hidup, dan selamatnya nempel. Nah, ini juga kita bisa kasih spasi. Nah, jadi di sini kita kasih spasi tuh, gak 4 misalnya gitu, atau kita kasih tanda bintang misalnya ya, bintang. Nah, seperti itu. Atau misalnya untuk memudahkan kita kasih ini. Nah, jadi ada spasinya ya. Nah, ini jadi dia tulisannya seperti ini ya, ini running tag ya. Nah, kemudian selain running tag di sini ada video capture device. Nah, ini bentuk video capture device ini adalah inputan ya dari device lain yang nantinya menggunakan video capture. Ya, video capture itu adalah adapter dari HDMI ke USB. Nah, ini video capture-nya misalnya macam-macam ya, bisa bentuknya dari laptop, dari kamera, dari handycam, dari DSLR ya, macam-macam nih, tinggal kita cari. Kemudian yang berikutnya window capture. Nah, window capture ini artinya kita mengcapture biasanya aplikasi ya. Kalau kita sedang membuka PowerPoint ya, misalnya kita sedang membuka PowerPoint, nah ini bisa kita
lakukan. Nah, ini window capture, misalnya capture-nya apa gitu kan. Nah, ini kebetulan saya lagi nggak buka ya, misalnya ini. Nah, ini ya. Nah, maka dia nanti akan muncul di sini. Ya, jadi dia akan muncul. Enggak muncul ya. Nanti harusnya dia muncul di sini apa aplikasi apa yang kita sedang buka gitu. Oke ya. Nah, sampai di sini untuk tampilannya nih ya. Untuk tampilannya kita bisa menggunakan dua layar seperti ini kiri kanan ya. Artinya ini adalah preview. Jadi apapun yang kita rubah di sini, ini on air-nya adalah yang di kanan ya. Yang streamingnya adalah yang di kanan. Jadi kita lihat apapun yang kita rubah di sini, ini tidak akan berubah sebelum kita klik ini ya, klik transisi ataupun cut. Nah, itu kan. Jadi dia apapun yang ada di sini belum muncul di sini kalau kita tidak. Jadi perubahannya ada transisi itu ada cut dan ada fade ya. Cut itu artinya pergantiannya secara mendadak ya. Kalau fade itu artinya dia perlahan-lahan hilang. Nah, kayak gitu ya. Oke, nah setelah ini kemudian ini dua tampilannya, tapi yang harus diingat adalah dengan menggunakan dua tampilan ini dia akan membebani laptop ya. Kalau laptopnya speknya tidak terlalu tinggi, maka diharapkan tidak menggunakan yang seperti ini. Kita pakainya yang biasa saja, yang single gitu. Tapi resikonya adalah pada saat kita melakukan perubahan, dia nanti perubahannya akan langsung on air gitu. Oke. Nah, ini adalah artinya ada input audio ya di sini nih. Apakah input audio di sini berarti sudah pasti muncul di streaming? Belum tentu. Ya, nanti. Nah, cara ngeceknya adalah kita di sini klik kanan, Advanced Audio Properties. Nah, lihat di sini. Ya, jadi pastikan di sini nanti jangan off ya. Misalnya harus monitor dan output. Artinya monitor itu kita bisa dengar, kemudian juga output artinya dia streaming juga jalan. Nah, lihat ya. Nah, nih. Jadi ada looping dia, suara saya kedengaran. Ya, tapi kalau saya hanya output saja, monitor saja, cek 1, 2, 3. Nah, nih. Atau monitor off. Nah, ya dia tetap ada, tetapi monitornya kita bikin off gitu. Nah, itu ya. Jadi ini ya. Kemudian kalau kita mau mulai melakukan streaming ya, misalnya kita sudah ada di sini ya, misalnya di sini ada bentuk media source misalnya ya, di sini kita coba bentuk filenya adalah misalnya di sini ya, di sini ini ya, misalnya ini. Nah, ini misalnya source-nya adalah ini ya. Ini video. Nah, ini. Nah, jadi pada saat kita ini kan dia tidak full frame, maka yang kita harus lakukan adalah klik kanan, transform, fit to screen, atau yang paling mudah dengan menggunakan shortcut adalah CTRL dan F. Nah, langsung. Gitu ya. Ini. Nah, apa yang kita lakukan ketika ingin melakukan streaming? Yang pertama kita harus cek setting. Ini. Nah, ini setting yang paling penting adalah stream nih. Kita mau misalnya ke YouTube ya. Ke YouTube berarti kita bisa custom ya, atau langsung YouTube. Nah, di sini stream key nih. Stream key didapat dari mana? Ini yang paling penting ya. Kita harus mendapatkan stream key semacam kode. Kode yang kita dapatkan pada saat kita nanti membuka live YouTube. Jadi kita buka YouTube, kemudian kita mulai live. Nah, nanti akan muncul stream key. Kita copy, kita paste kemari. Ya, baru kita apply, oke. Ya, jadi nanti baru setelah itu kita di sini mulai streaming. Ya,
Nah, demikian, nanti kalau ada yang belum paham nanti dicoba-coba dulu ya.